Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik? Sepertinya lemah sekali ya, begini ya. Jadi kalau itu kita sebelum belajar hari ini, Ibu mau kasih kalian semangat pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, dan jawabnya pagi luar biasa, semangat belajar. Paham? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa, semangat belajar. Oke, terima kasih. Oke, sambil Ibu menunggu menyiapkan belajarnya. Untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya di sini? Oke, nanti bisa doa sebelum kita mulai belajar lagi ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa untuk anak-anak pekerjaan masing-masing, berdoa. Doa. Baik, terima kasih. Ya, nanti kita mengikuti doa sebelum kita belajar. Nah, sebelum itu apakah ada teman yang sudah hadir? Siapa itu? Satu orang juga. Nanti apa? Kenapa ya? Ada semuanya. Terima kasih berarti orang yang sudah hadir ya pada teman kali ini ya. Oke, bisa baca teman-temannya untuk catatan. Sudah semua pertanyaan? Sudah Ibu. Nah, jadi di pertemuan kita hari ini kita akan belajar mengenai sistem operasi untuk melanjuti pertemuan yang minggu lalu. Nah, pada materi sistem operasi ini, sebelum kita ke materinya, ada tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Itu yang pertama, dapat memahami sistem operasi yang secara umum. Kemudian yang kedua, itu kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis apa saja yang ada di dalam sistem operasi. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat memahami fungsi utama pada sistem operasi. Sistem operasi itu berfungsi seperti apa, dan juga apa saja yang ada di dalam sistem operasi. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang masih ingat apa itu sistem operasi? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi di sini sistem operasi itu merupakan perangkat lunak. Perangkat lunak utama yang mengatur, mengelola, dan juga mengendalikan seluruh aktivitas kita yang ada di dalam sistem komputer. Apa yang kita butuhkan atau apa yang kita buat dalam sistem komputer itu disebut dengan sistem operasi. Dan sistem operasi ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pengguna, hardware, dan juga perangkat keras, hardware, yang memungkinkan aplikasi itu berjalan secara efisien. Nah, itu mengenai sistem operasi. Nah, apakah ada yang tahu di sini bagian kode yang mengendalikan di dalam sistem operasi ini? Kode inti di dalam sistem operasi ini disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu. Jadi sistem operasi, kode dalam sistem operasi itu disebut dengan kernel. Nah, bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum atau hal yang dilakukan di dalam sistem operasi itu disebut dengan kernel. Nah, biasanya yang kalian kenal di sini adalah kernel itu otak dari sistem operasi. Kernel yang menjamin aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dan juga lancar. Nah, selain itu juga sistem operasi di sini juga memastikan aplikasi perangkat lunak
atau mobile lainnya ini dapat menggunakan memori, melakukan sistem input atau output yang biasanya kita lakukan dalam sebuah aplikasi, serta memiliki akses ke operasi berorientasi objek. Nah, itu pengenalan pertama mengenai sistem operasi dan juga kernel. Dari penjelasan saya ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Oke, apakah bisa kita lanjutkan ke jenis-jenis sistem operasi? Oke, di sini kita akan belajar mengenai sistem operasi. Kemudian ada jenis-jenis jenis pada sistem operasi ini dibedakan berdasarkan penggunaannya, jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, dimulai dari antar muka pengguna. Jenis sistem operasi ini yang pertama itu ada mulai dari antar muka pengguna. Di sini ada yang pertama itu berdasarkan GUI atau Graphical User Interface, yang dimana GUI ini menampilkan ikon jendela dan menu untuk interaksi visual. Nah, ada yang tahu contoh-contoh dari GUI ini apa saja? Contoh sistem operasi dari GUI ada yang tahu? Bisa disebutkan? Graphical User Interface. Ada yang mengetahuinya? Oke, Windows. Salah satunya ada Windows. Ada lagi? Linux. Linux apakah masuk ke GUI atau masuk ke command line interface? Oke, di sini jadinya ada Windows, ada Mac OS. Kemudian ini yang mudah digunakan, menarik, namun membutuhkan sumber daya yang besar. Oke, jadi itu untuk GUI-nya. Kemudian di sini juga ada yang mudah digunakan, itu ada Android untuk GUI-nya. Android. Kemudian ada juga iOS dan juga Ubuntu. Itu untuk GUI-nya. Ada iOS, ada juga Ubuntu. Nah, ini contoh beberapa sistem operasi yang antara muka penggunanya itu menampilkan ikon jendela dan menu untuk interaksi yang visual atau mudah kita pergunakan. Gitu. Nah, dalam kehidupan kita, GUI ini bisa kita katakan seperti layar ponsel yang mudah kita pergunakan. Tinggal kita klik atau kita pencet-pencet aja menunya seperti itu. Itu sistem operasi. Kemudian yang kedua, itu ada shell type atau command line interface. Yang di sini menggunakan perintah berbasis teks. Jadi di sini tuh lebih cepat untuk para ahli yang sudah bisa dibilang profesional atau mengetahui tentang sistem operasi. Namun sulit untuk para pemula sistem operasi. Nah, di sini contoh CLI ada banyak, ada yang mengetahui. Biasanya penggunaan CLI itu di kehidupan sehari-hari, contoh seperti misalnya kita menggunakan sebuah komputer. Akan tetapi dalam menggunakan sistem komputer ini, menggunakan komputernya ini, kita perlu mengetahui bahasa yang khusus. Jadi kita tidak bisa berbuat bebas, mengklik-klik ataupun memerintahkan komputer itu secara bebas. Kita perlu mengetahui bahasa khusus untuk komputer tersebut agar mengetahui perintah apa yang kita butuhkan, atau kita
kita berikan seperti itu. Nah, di CLI ini ada juga beberapa contohnya, yaitu ada MS-DOS, kemudian ada ini, kemudian juga ada terminal yang pada Linux. Tadi ada yang menyebutkan Linux, itu masuk ke CLI karena dia bersifat perlu bahasa yang khusus atau komputernya itu masih lebih menggunakan sebuah perintah gitu. Nah, itu mengenai antar muka penggunanya yang dibedakan menjadi dua bagian atau dua jenis. Dari antar muka, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa kita lanjutkan terlebih dahulu ke perangkat yang digunakan, jenisnya. Oke, kita lanjutkan ke berdasarkan perangkat. Jenis sistem operasi dibedakan berdasarkan perangkat yang digunakan. Nah, di sini ada 3. Mungkin ketiga hal ini udah familiar di adik-adik semuanya. Itu ada desktop OS, ada mobile OS, dan juga ada server OS. Oke, yang kedua itu ada berdasarkan perangkat. Itu yang pertama ada desktop OS. Ada yang mengetahui apa saja contoh dari desktop OS? Biasanya dari kata desktop itu kalian mengetahuinya. Ada yang mengetahuinya? Laptop, bisa. Contoh sistem operasinya. Kalau laptop itu kan contoh sistem perangkat operasinya. Kalau sistem operasinya? Windows. Oke, Windows. Lagi? macOS Bu. Windows. Oke, macOS. Ada lagi? Linux. Lagi satu ya. Jadi perangkat desktop OS ini merupakan perangkat yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Misalnya ketika sekarang jadi membuka laptop, mengerjakan tugas. Nah, itu mengerjakan tugas seperti contoh kalian membuka Windows, perangkat Windowsnya itu Microsoft. Itu kalian berarti sedang membuka sistem operasi perangkat desktop OS. Itu untuk desktop OS-nya. Kemudian ada mobile OS. Dari segi kata mobile, apa yang kalian ketahui contohnya? Oke, Android. Lagi? iOS. Lagi? Lagi satu? Oke, Harmony OS. Itu mengenai mobile OS, yang dimana mobile ini biasanya ada di HP kalian. Ketika kalian buka aplikasi, entah itu mulai dari aplikasi TikTok, Instagram, WhatsApp, itu berarti Dede sedang menggunakan perangkat yaitu mobile OS. Kemudian yang terakhir, server OS. Server OS ini biasanya digunakan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan, sekolah, ataupun organisasi-organisasi besar itu menggunakan server OS. Itu udah servernya secara resmi dan diakui. Bisa siapa yang tahu ini contohnya? Saya Bu. Ya. Ada server Ibu. Unix server, oke, Unix server. Ada lagi? Yang Windows server Ibu.
Oke, Windows Server. Ada lagi? Ada juga Ubuntu Server. Ada juga yang namanya CentOS. Itu sistem yang digunakan sebuah perusahaan. Contohnya di sekolah deh. Kalau paling simpel yang di sekolah yang digunakan itu ada yang skala learning, kemudian ada Earsen, ada juga Airport yang sekarang baru-baru muncul di Kemendikbud. Itu menggunakan perangkat server OS. Nah, dari jenis sistem operasi berdasarkan perangkat, apakah dapat dipahami? Bisa Ibu. Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke jenis yang selanjutnya, yaitu di sini ada jenis yang terakhir dari sistem operasi, yang dimana jenis ini melalui sifat dan kepemilikannya. Jenis ini terdapat ada dua, open source dan juga closed source. Mungkin dari adik tidak ada yang tahu apa perbedaan open source dan juga closed source. Oke, jadi kalau open source itu sistem operasi dengan kode sumber yang dibuka. Jadi kalau open source itu bebas lah kita menggunakannya. Dapat kita pelajari, dapat kita modifikasi, kemudian dapat kita sebarluaskan. Dan pastinya kalau open source ini gratis, tanpa berbayar. Tetapi memerlukan pengetahuan teknis dan juga keamanannya kurang di open source. Kemudian closed source yang di sini itu dimiliki perusahaan. Udah pasti hanya pengguna yang berhak menggunakannya. Jadi hanya pengguna yang mendaftar, pengguna yang membeli karena closed source ini berbayar pastinya akan tapi lebih stabil. Kemudian dukungan teknisnya secara resmi karena ini keamanannya ketat atau apa namanya secara resmi dan juga berbayar. Kemudian ini juga keamanannya terjaga karena kita tidak dapat memodifikasinya. Kita hanya bisa menggunakannya dan juga hanya bisa memakainya saja berdasarkan fitur yang kita telah bayar atau kita yang mendaftarkan. Itu untuk dari segi sifat dan kepemilikannya. Itu ada dua, itu ada open source dan juga closed source. Itu untuk sistem operasi berdasarkan sifat dan kepemilikannya. Nah, jika ada diminta memilih antara sistem operasi yang open source atau closed source, maka ada akan memilih sistem operasi yang seperti apa dan berikan alasannya. Mungkin Nadia Akma. Baik Bu, jadi kalau menurut saya mungkin preferensi saya itu saya lebih memilih kosong soalnya saya itu malas untuk mengerti-ngerti di komen lainnya itu, jadi saya lebih memilih pakai ini. Oke, terima kasih Nadia. Nah, yang lainnya, Angga dan Angga pendapatnya gimana? Ketika adik nanti diminta untuk memilih sistem operasi seperti apa yang akan adik gunakan, apakah itu yang open source atau yang closed source? Mungkin kalau dari saya lebih suka yang open source karena lebih gampang. Open source. Oke. Nah, ada pun di sini. Nah, jenisnya open source ada yang tahu jenis-jenisnya, contohnya apa saja? Yang open source OS ada yang tahu? Saya Bu, Ya, ada Firefox Ibu. Firefox. Ya. Oke, yang lebih familiar. Bu, Linux. Oke, lagi Android Ibu. Android. Ya lagi. Si banyak ya.
ada yang Ubuntu juga bisa, ada yang gratis, udah ada juga yang Pandora, dan masih banyak sistem open source lainnya. Kemudian yang closed source. Closed source ada yang tahu? Contohnya apa saja? Biasanya biasanya di laptop itu sering bayarnya ya Windows dengan aplikasinya atau sistemnya itu Microsoft, itu ada yang berbayar. Kemudian kalau di macOS cloud ya ada juga yang berbayar, Apple-nya juga berbayar, itu kalau yang di macOS. Oke, untuk jenis sistem operasi yang berdasarkan sifat dan kepemilikannya, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan ke fungsi utama daripada sistem operasi. Nah, di sini terdapat ada 5 fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama dari manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Manajemen proses itu adalah sistem operasi untuk mengatur jalannya, ya, mengatur jalannya dari segi sistem tersebut, mengatur bagaimana agar kita misalnya membuka aplikasi yang pertama dan membuka aplikasi kedua itu agar tidak ada masalah. Jadi disinilah diatur sistem itu manajemen proses. Jadi manajemen proses inilah yang mengatur jalannya berbagai program atau berbagai kode yang akan kita buat, berbagai aplikasi yang akan kita buka. Itu diatur dalam manajemen proses. Kemudian yang kedua itu ada manajemen memori. Manajemen memori ini biasanya yang mengatur RAM pada sistem operasi. Penyimpanan RAM itu diatur pada manajemen memori. Manajemen memori inilah yang mengatur RAM pada sistem operasi kalian. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen file. Nah, manajemen file ini yang mengatur terkait penyimpanan data kalian. Datanya di mana disimpan, kemudian data siapa yang ada di sistem operasi itu diatur pada manajemen file. Maaf, disimpan di dalam komputer kalian itu diatur dalam manajemen file. Kemudian yang keempat ada manajemen perangkat. Nah, manajemen perangkat inilah yang mengontrol bagaimana komunikasi atau hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak, antara komputer dengan sistem operasi aja atau aplikasi apa aja yang kita gunakan itu akan diatur di manajemen perangkat atau dikelola. Bagaimana caranya agar sama-sama berjalan dengan baik, tujuan apa yang kita minta dalam proyek tersebut itu dapat tercapai. Yang terakhir itu ada manajemen pengguna. Manajemen pengguna itu dari web atau kita sendiri atau dari sendiri yang menggunakan sekarang laptop. Itu manajemen pengguna yang mengatur terkait hak akses. Bagaimana kita mengatur keamanan kita, identitas kita, ya, hak akses keamanannya dari setiap pengguna, dari setiap, misalnya kalian login akun, nah misalnya identitas kalian, keamanannya kita sendiri yang mengatur. Nah, mengaturnya di manajemen pengguna. Nah, itu terkait fungsi utama dari sistem operasi. Nah, dari fungsi sistem operasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa materi hari ini itu bisa kalian pahami dengan baik dan bisa lagi cari tahu di internet. Jika kalian boleh juga belajar secara mandiri nanti di rumah. Dan sekarang saya ada beberapa tugas yang kalian kerjakan pada hari ini. Masih ada waktu. Oke, karena kan masih ada waktu, sekiranya kalian bisa mengerjakan ini maksimal 5 menit. Ini ada lembar kerja seperti
kalian bisa kerjakan semampunya kalian aja dan sepemahaman kalian mengenai materi yang telah saya jelaskan. Oke, udah semua? Oke, bisa dikerjakan mulai dari bisa. Kerjakan semampunya kalian boleh. Terus ada riwayat tugas dari kalian. Ada yang selesai? Yang sudah? Oke, ini ada selesai. Tapi sudah selesai. Terima kasih. Ada yang selesai? Terima kasih. Ada lagi yang selesai? Anda? Boleh? Sambil menunggu teman kalian yang lainnya yang belum selesai, siapakah yang bisa menyampaikan ringkasan dari apa yang saya sampaikan di pertemuan hari ini? Ada yang bisa mengenai sistem operasi sedikit saja? Ada yang bisa? Ada yang? Oke, silakan. Bapak Asdiansi harus sampaikan. Boleh cepat. Nanti ada nilai plusnya untuk yang bisa menyampaikan. Boleh. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang sistem operasi yang ada sebuah sistem yang akan menghubungkan dengan software yang dimana dari dalam sistem itu proses memori, file, data, dan jumlah penggunaan. Serta beberapa jenis sistem operasi ada Windows, terus ada jenis sistem operasi open source dan closed source. Oke, ya. Terima kasih. Nanti bisa tepuk tangannya dulu. Yang lainnya kemana? Udah selesai? Gitu ya. Boleh atau ada lagi yang selesai? Teman-temannya ambil. Oke, selain yang dikatakan jadi sedikit mengkoreksi bahwasanya sistem operasi itu termasuk software yang dimana itu adalah yang menghubungkan antara brainware dan juga hardware, atau yang lebih ke menghubungkan antara perangkat keras dan juga benda serta juga perangkat lunak. Nah, memahami jenis-jenis sistem operasi juga dapat membantu kita dalam pelajaran kali ini untuk memilih OS apa yang sesuai untuk kita belajar, bekerja maupun hanya sekedar hiburan. Tadi saya sudah menanyakan, jika kalian bisa untuk memilih sistem operasi seperti apa, nah, ada yang menjawab memilih open source, ada yang memilih closed source, dan juga ada yang hidupkan lainnya. Nah, setiap sistem operasi itu juga memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Yang pastinya seperti Windows unggul dalam kemudahan pengguna, sementara Linux dalam kebebasan dan juga keamanannya. Sedangkan macOS itu unggul dalam kestabilan dan juga integrasi perangkatnya. Nah, kalau untuk pertemuan kita pada hari ini, semoga materi yang telah saya sampaikan itu dapat lebih menambah ilmu dari adik-adik terkait dengan sistem operasi. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi untuk pertemuan kita kali ini? Ya. Oke, mungkin di minggu depan nantinya kita akan praktek terkait instalasi dari salah satu sistem operasi, mungkin di Windows atau Windows, itu di minggu depan. Nah, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Baik, karena pembelajaran telah selesai, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ketua kelas dan tutupnya dengan doa. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya.